Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Usia dini adalah saat terpenting penanaman pondasi akidah kepada anak, karena di usia tersebut fitrah anak masih bersih, seperti memahat di atas kayu. Begitulah saat mengajarkan ilmu di usia belia. Akidah merupakan kunci kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Para nabi dan rasul pun telah menyeru kepada umatnya agar anak-anaknya memiliki akidah yang lurus, dengan menanamkan pemahaman akidah di usia dini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Quran Surah Al-Baqarah ayat 132. Jadi, akidah Islam adalah perkara yang wajib diajarkan terlebih dahulu. Dengan akidah yang baik, maka akan membangun sikap tawadhu dan selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat mengalami kesulitan, menyandarkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menerima segala kejadian yang menimpanya, yang menyenangkan maupun sebaliknya, karena semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan landasan akidah yang kokoh di atas Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah anak akan terjaga dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Praktik pengukuhan akidah perlu terus-menerus dibiasakan agar anak mendapatkan manfaatnya, dengan menjauhkan cerita-cerita atau kisah yang dapat menodai kesahihan akidah, termasuk film dan game yang menyimpang. Seperti halnya tayangan-tayangan tersebut, terdapat permohonan seperti dewa-dewa, peri, atau sosok lain yang memiliki kekuatan seperti Tuhan. Maka, tak sepantasnya para orang tua dan pendidik-pendidik lain menakut-nakuti anak dengan hal-hal tahayul dan perkara yang dilarang syariat. Tak kalah pentingnya menjauhkan anak dari teman yang buruk agar fitrah anak tidak tercemar. Ketika akidah telah tertancap di sanubari anak, maka anak akan menjadi sosok yang beriman dan memiliki kepribadian yang kuat. Baik sikap maupun perbuatannya, ia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta meminimalisasikan perbuatan buruk seperti berkata kotor, menipu, dan lain-lainnya. Orang tua akan memperoleh manfaat besar dengan keberadaan anak yang soleh. Namun, orang tua yang melalaikan pendidikan anaknya, ia akan menuai kesengsaraan. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, "Ayah, engkau durjana kepadaku ketika aku kecil, dan aku akan durjana kepadamu ketika aku besar. Engkau menelantarkanku ketika aku kecil, dan aku akan menelantarkanmu jika engkau telah tua renta." Sekian kultum singkat dari saya, semoga dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Kekurangan dari saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.